Halo adik-adik, berkumpul kembali di sekolah minggu GKJ Bandung. Ya adik-adik, bagaimana kabarnya? Selalu sehat, selalu semangat, selalu memuji Tuhan dan bergembira. Iya, karena apa adik-adik? Karena Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Iya adik-adik, tidak terasa ya, sekarang sudah hampir 2 tahun kita mengalami pandemi. Tetapi mungkin sudah ada dari adik-adik yang bersekolah secara tatap muka ya, meskipun hanya terbatas beberapa teman saja yang hadir di sekolah. Tetapi kebanyakan masih online ya pelajarannya. Demikian juga sekolah minggu kita masih melaksanakan sekolah minggu secara online adik-adik. Tetapi masalah berharap adik-adik tetap semangat ya adik-adik ya. Iya adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan sebelumnya. Ya, memuji Tuhan apa? Iya, bergembira. Karena apa? Karena Tuhan sangat baik kepada kita. Bergembira karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi kehidupan kita. Dia sudah hadir di dalam dunia ini melalui siapa? Tuhan Yesus Kristus yang akan kita peringati. Ini udah Desember adik-adik ya. Iya, kita sebentar lagi akan maaf, ini masih November deh ya, masalah semangat sekali. Tetapi sebentar lagi kita akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus ya, di bulan Desember sudah kita mendekat lagi ya. Iya adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia. Allah mengasihi ke manusia melalui Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa ya adik-adik. Iya, mari kita bergembira ya adik-adik. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, dan nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan lagi, kita akan berdoa dulu ya. Ayo adik-adik, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami berterima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan selalu menyertai kami, dan Tuhan melindungi hidup kami sampai pada saat ini. Dari bangun kami tadi malam hingga pagi ini kami boleh bangun dengan segar bugar. Meskipun cuaca di luar mungkin mendung, ada yang hujan, tapi kami bergembira karena Tuhan selalu melindungi kami dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dengan teman-teman kami dalam ibadah sekolah minggu ini. Kami percaya kasih setia Tuhan yang akan menolong, menyertai, dan memimpin kami. Sertai Tuhan, kalau ada teman-teman kami yang belum bisa hadir, belum bisa mengikuti kebaktian ini, Tuhan yang akan menyertai mereka di dalam keberadaan mereka persatu. Kalau ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan, Tuhan yang akan memberikan kesempurnaan bagi kesehatan mereka. Kalau ada teman-teman kami yang sedang bersedih, Tuhan yang akan melindungi mereka juga supaya mereka bergembira. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memulai dengan doa. Nah adik-adik hari ini merasa bergembira kan ya? Karena nanti seperti tadi Mas Alam bilang, kita akan merayakan Natal. Sebentar lagi adik-adik bulan Desember nanti. Nah sekarang adik-adik, apa yang harus kita lakukan sebelum kita merayakan Natal? Kita harus bergembira, bersuka cita karena kasih Tuhan. Tetapi kita juga harus selalu mengingat bahwa Tuhan baik sama kita. Dan kita juga harus berbuat baik kepada siapa? Kepada semua orang adik-adik. Berbuat baik kepada kakak, kepada adik, kepada papa mama, oma, opa, eyang, kepada teman-teman sekolah, teman-teman di rumah, tetangga-tetangga, dan kepada siapapun juga ya adik-adik. Bahkan kepada orang yang mungkin sudah menyakiti kita ya adik-adik. Iya, kita harus selalu bersuka cita dan memuji Tuhan. Nah, sekarang Mas Alam akan mengajak adik-adik untuk kita memuji lagi ya. Memuji lagu selanjutnya, yaitu lagu kesukaan yang ceria.
Ya, baik adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan ya adik-adik ya. Sekarang kita akan mendengarkan cerita. Nah, siapa yang akan menyampaikan cerita adik-adik? Iya, Mbak Naomi akan menyampaikan cerita pada pagi hari ini. Silakan Mbak Naomi. Terima kasih Mas Alam untuk pujiannya. Nah, adik-adik tadi kan kita sudah sama-sama memuji Tuhan bareng sama Mas Alam. Nah, kali ini adik-adik udah siapkan untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan bareng sama Mbak Nomi. Oke, kita say hello dulu ya. Halo, selamat pagi semuanya. Halo adik-adik kelas Samuel. Halo adik-adik kelas Yahya. Halo adik-adik kelas Daud. Nah, ada kelas Samuel, Yahya, kelas Daud. Karena kakak-kakak kelas Petrus lagi pada Zoom ya. Oke deh, hadir semua? Mantap. Apa kabarnya adik-adik? Sehat selalu ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mau memulai firman hari ini, Mbak Nomi mau ngajak adik-adik untuk mempersiapkan hati. Kita mau berdoa dulu. Adik-adik, yuk mari kita lipat tangannya. Kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, pada pagi hari ini kami mau mengucap syukur karena kami telah bangun dalam keadaan yang sehat. Kami masih bisa menghirup udara segar. Dan hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Berkati kami agar telinga dan hati kami Engkau bukakan, sehingga firman yang hari ini kami dengarkan dapat masuk ke dalam hati kami. Bapak berkati juga teman-teman yang belum bisa bergabung hari ini, dan pulihkanlah teman-teman yang mungkin saat ini sedang tidak enak badan atau sakit. Terima kasih Bapak. Sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kami katakan haleluya, amin. Oke, jadi udah siap ya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Oke, bacaan kita hari ini terambil dari Keluaran 25 ayat 1 sampai dengan 9. Keluaran 25 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, adik-adik, kita enggak baca kitabnya satu-satu, tapi kita mau sambil mendengarkan ceritanya ya. Adik-adik, Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel yang ada di tanah Mesir. Walau mereka tinggal di daerah yang kering dan gersang, tapi Tuhan memenuhi segala kebutuhan bangsa Israel. Suatu hari, saat Musa sedang pergi untuk berbicara dengan Tuhan, bangsa Israel memutuskan untuk membuat sebuah patung. Kemudian mereka sujud menyembah patung itu. Patung itu berupa patung lembu emas. Seakan-akan patung lembu emas itu adalah Tuhan mereka. Nah, adik-adik, apa Tuhan marah? Tentu Tuhan marah pada bangsa Israel, dan Tuhan menghukum mereka dengan berat. Banyak di antara mereka yang mati. Tetapi saat Musa memohon agar Tuhan mengampuni mereka dan Tuhan melihat penyesalan mereka, Tuhan mengampuni mereka. Setelah Tuhan mengampuni bangsa Israel, Tuhan ingin tinggal di antara mereka. Tapi adik-adik, gimana caranya Tuhan tinggal di antara orang-orang berdosa? Sebelum kita melanjutkan ceritanya, Mbak Nomi mau nanya dulu nih, di sini siapa yang suka camping? Siapa? Banyak nih kayaknya yang suka camping. Biasanya anak-anak pramuka nih. Mana nih, ada nggak anak pramuka? Oke, biasanya kalau kita camping itu pas malam kita tidur di mana sih? Iya, kalau kita camping pas malam biasanya kita tidur di kemah, di dalam kemah. Dan kalau misalnya kita selesai camping keesokan harinya, kemah atau tendanya kita gulung-gulung lagi, kita beresin lagi, dan kita pergi. Berarti si kemahnya ini dibongkar ya. Begitupun dengan bangsa Israel.
bangsa Israel mendapatkan tugas dari Tuhan untuk mendirikan kemah, tapi kemah suci. Nah, kemah suci ini bukan tempat untuk tidur bangsa Israel. Kalau kemah kan tempat kita tidur saat kita camping, tapi kemah suci ini adalah tempat di mana Allah bisa berada di tengah-tengah bangsa Israel. Tempat bangsa Israel menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama melihat ceritanya. Saat Musa berada di atas Gunung Sinai, Allah memerintahkan Musa dan bangsa Israel untuk membangun kemah suci. Kemah suci yang akan dibangun besar sekali ukurannya. Kemah suci ini untuk apa adik-adik? Ini adalah tempat kudus Allah, tempat yang dikhususkan untuk Allah. Allah mau menunjukkan kepada bangsa Israel kalau Ia tinggal dan hadir di tengah-tengah mereka. Allah dekat dengan umatnya. Dalam kemah itu jugalah Allah akan menyampaikan perintah-perintahnya pada umatnya. Oleh karena itu, orang Israel membawa persembahan khusus untuk membangun kemah suci. Mereka memberikan persis seperti yang Allah minta. Ada emas, perak, perabotan, kain-kain bagus, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu adik-adik, ada orang-orang ahli yang juga ikut membantu pembuatan kemah suci ini. Mereka bekerja dengan sangat rajin, siang dan malam, dan dengan teliti sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dan orang Israel tetap memberikan persembahan khusus setiap hari dengan hati yang penuh sukacita. Sampai Bapak Musa mengatakan, "Aduh, sudah kebanyakan, sudah cukup. Kalian semua bekerja dengan sangat baik bersama-sama." Pembangunan kemah suci itu berjalan seperti perintah Allah dari hari ke hari. Ketika kemah suci sudah selesai dibangun, Musa menguduskannya. Ia menghususkannya untuk Allah, dan ia memberkati kemah suci itu. Tidak hanya itu, Musa juga menuruti perintah Allah. Ia mengangkat Harun dan anak-anaknya menjadi imam di kemah suci untuk menolong umat Allah beribadah dengan baik kepada Tuhan. Semua berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika siang adik-adik, ada awan yang menyelimuti kemah itu. Dan ketika malam, ada api yang menyelimuti kemah itu. Itu merupakan tanda kehadiran Tuhan. Awan itu ketika masih berada di atas kemah, artinya orang Israel harus tinggal di daerah tersebut. Dan kalau awan itu pergi, artinya mereka harus berpindah lagi. Umat Israel taat mengikuti perintah Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi mereka semua. Oke adik-adik, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan hari ini? Ya, yang pertama, orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti akan taat pada setiap perintah Tuhan. Taat ini bisa dilakukan dengan cara misalnya saling membantu, seperti bangsa Israel yang saling membantu, tolong-menolong untuk membangun kemah suci, tapi dengan senang hati, tidak dengan perasaan terpaksa, tidak dengan perasaan sedih, apalagi marah-marah. Oke, yang kedua, Tuhan tinggal di dalam kemah suci. Tapi saat ini kemah suci kita sebut dengan rumah Tuhan atau gereja. Nah, adik-adik, Mbak Nomi mau nanya nih, kenapa setiap minggu kita harus membawa persembahan saat kita mau ke gereja? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa ya? Buat apa ya? Oke, ya karena gedung gereja ini
bukan milik satu dua orang, tapi gedung gereja yang kita miliki sekarang adalah milik seluruh warga jemaat gereja, milik seluruh anggota gereja. Nah, oleh sebab itu anggota gereja perlu memberikan sebagian uang yang dimiliki untuk membangun gereja. Jadi gereja yang kita lihat saat ini, gereja yang kokoh, gereja yang kuat, tempat di mana kita beribadah itu karena persembahan yang selama ini dikumpulkan oleh mama, papa, adik-adik itu untuk membangun gereja yang sekarang, adik-adik. Seperti ada fasilitas kursi. Coba bayangin kalau ada di gereja terus nggak ada kursinya, gimana duduknya? Ada kursi, ada apa lagi di dalam gereja, ada apa lagi? Ada mic, ada sound system, dan lain-lain. Itu hasil dari persembahan yang dikumpulkan. Nah, adik-adik, sekolah minggu juga bagian dari gereja, bagian dari rumah Tuhan. Nah, coba adik-adik ingat-ingat di dalam sekolah minggu ada apa? Udah 2 tahun kita nggak sekolah minggu, mungkin ada yang lupa ya. Di dalam kelas biasanya kalau ada adik sekolah minggu, di dalam kelas ada apa ya? Ada kursi, Mbak. Iya, di dalam sekolah minggu ada kursi, ada papan tulis, ada spidol, ada buku-buku, ada Alkitab, ada lemari. Itu semua kita kumpulkan, kita bangun dari persembahan yang kita semua kumpulkan, yang tiap minggu adik-adik kumpulkan untuk sekolah minggu. Yang ketiga, kita mau belajar dari ayat hafalan kita hari ini yang terambil dari Amsal 3 ayat 9a. Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Sekali lagi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Adik-adik, kalau adik-adik dikasih uang jajan sama orang tua, yuk adik-adik mulai hari ini kita sedikit aja menyisihkan sebagian dari yang kita punya untuk persembahan, untuk rumah Tuhan. Nah, seperti tadi ayat hafalannya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kita mau belajar menyisihkan dari sebagian yang kita punya. Mungkin nanti adik-adik bisa masukin ke dalam celengan. Nanti kalau kita udah sekolah minggu offline, kita nanti bisa gabungkan lagi persembahan kita gitu. Nah, untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, amin adik-adik. Amin. Oke adik-adik, sekarang Mbak Nomi mau ngajak adik-adik untuk melakukan satu aktivitas nih. Kita tonton dulu video berikut ini sebelum kita mulai, oke?
adik-adik, dari video tadi kita udah sama-sama lihat ya, itu bikin rumah Tuhan pakai tas origami. Kelihatannya susah-susah gampang sih ya. Yuk kita buat, ajakin mama papanya untuk bantu bikin rumah Tuhan pakai origami. Ini Mbak Nomi juga bikin loh. Nih, Mbak Nomi udah jadi. Nih, kurang kelihatan ya nanti. Nah, kelihatan. Nah, oke, dari tengah ini Mbak Nomi ambil ayat hafalan kita hari ini dari Amsal 3 ayat 9a, yaitu muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Adik-adik, kalau misalnya adik-adik udah selesai bikin ini, udah selesai, nanti difoto terus dikirim ke wali kelas masing-masing. Oke, ini tugas minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat membuat origami bersama mama papa kakaknya. Terima kasih buat hari ini adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat siang, sampai bertemu minggu depan. God bless you. Anak-anak, kalian tadi sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sudah tiba saatnya Ibu mau tutup ibadah sekolah minggu ini dalam doa. Sebelumnya, Ibu dan guru-guru sekolah minggu kalian ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi anak-anak yang lahir di bulan Oktober dan November. Ibu bacakan ya. Danang, Kana, Elkan dari kelas Samuel. Seva, Dion dari kelas Daud. Ray dan Cara dari kelas Petrus. Selamat ulang tahun ya anak-anak. Semoga panjang umur. Kalian tetap semangat, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga rajin belajar ya. Yuk anak-anak, kita tutup dalam doa ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh sama-sama memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan selalu menuntun langkah hidup kami. Kami mau berdoa buat anak-anak yang berulang tahun. Tuhan Yesus menyertai dan memimpin langkah kehidupan mereka. Berikan sukacita dan damai sejahtera dalam hati mereka. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan Yesus akan tetap menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi menjelang siang. Adik-adik, hari ini Mbak Naomi dan guru-guru sekolah minggu mau mengundang adik-adik untuk mengikuti persiapan perjamuan kudus. Karena minggu depan, tanggal 14 November 2021, kita mau ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus bersama mama, bersama papa, bersama keluarga. Kita mau sama-sama perjamuan kudus bersama. Nah adik-adik, pada persiapan perjamuan kudus hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohan. Mari Bapak Pendeta Yohan dipersilahkan. Halo adik-adik, Shalom. Kita akan menerima perjamuan kudus. Nah, dalam perjamuan kudus kali ini, anak-anak yang sudah dibaptis boleh ikut serta. Senang sekali ya adik-adik, kita boleh ikut serta. Adik-adik akan makan roti dan minum anggur, atau makan dan minuman yang sudah disiapkan. Dan tentu saja adik-adik didampingi oleh orang tua. Adik-adik tahu enggak roti dan anggur itu apa maknanya? Nah, adik-adik, roti dan anggur adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah berkorban untuk menebus dosa-dosa manusia. Oleh sebab itu, anak-anak juga perlu mendapatkan tempat di dalam perjamuan kudus tersebut, karena Tuhan Yesus juga berkarya untuk menebus
dosa-dosa anak-anak dan kita semua. Kalau dosa, adik-adik tahu tidak ya? Kita saat ini akan belajar tentang dosa dan karya penebusan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu kisah Adam dan Hawa? Adam dan Hawa disebut berdosa karena melanggar perintah Tuhan, yaitu makan buah pengertian yang baik dan yang jahat. Jadi, kalau kita itu melanggar perintah Tuhan, itu kita berdosa adik-adik. Dan orang yang berdosa itu seharusnya dihukum, mendapatkan hukuman maut. Nah, kalau begitu kita semua berdosa dong ya. Marah, bertengkar, berebut mainan, ngeyel, menipu, berkelahi dan sebagainya. Tapi kita patut bersyukur adik-adik karena kita memiliki Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik, pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada para murid-Nya. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Itulah adik-adik pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Kita harus menyadari akan dosa-dosa kita, menyadari bahwa tidak mampu menyelamatkan diri dengan kekuatan sendiri. Hanya percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Marilah kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan adik-adik, apakah semua siap bersedia ikut perjamuan kudus? Saya yakin adik-adik justru senang, bersemangat untuk ikut perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah yang boleh kami terima. Kami akan kembali ikut dalam perjamuan kudus. Puji syukur ya Tuhan, mampukan kami untuk semakin menghayati makna pengorbanan-Mu yang telah menebus dosa-dosa kami semua. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.